Sudah. Yang apa? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd, jamaah subuh hafizahumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di antara sekian hambanya, yang dibangunkanlah kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa untuk kita semua. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan itu dalam segala maknanya. Yang rezekinya sempit dilapangkan, yang sakit disehatkan, yang kurang bahagia dibahagiakan, dan seterusnya. Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat amanah hari ini untuk bicara tentang masjid. Yang hari ini masjid sedang bersedih karena hari ini masjid baru saja dibuka dan belum sempurna membukanya. Kita masih berjarak sholatnya, kita masih harus sholat dengan cara yang darurat. Kita masih harus sholat dengan menggunakan masker sebagian. Padahal para ulama di madhab apapun sepakat sholat menggunakan masker hukumnya makruh. Seluruh madhab tidak ada perbedaan pendapat, karena ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya dalam hal itu. Sholat berjarak juga tentu bukan dalam syariat kita. Ini semua babnya adalah darurat, dan darurat itu membolehkan yang dilarang. Tapi para ulama juga menyampaikan kaidah ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu harus diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau babi itu haram, kemudian karena sangat terpaksa orang harus makan babi, kalau tidak dia mati, yang ada hanya babi, tidak ada yang lain, maka dia boleh makan babi itu. Tapi harus diukur sebatas dia bisa bertahan hidup. Kalau bertahan hidup hanya dengan 2 kerat jari saya ini, maka hanya boleh segini dia makan. Kalau sampai makannya 3, maka yang 1 haram. Jadi harus diukur dengan kadarnya. Darurat ini pun juga harus diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau keadaannya sudah lebih membaik, maka sudah harus juga lebih lapang, artinya lebih kembali. Kalau keadaannya sudah hijau, sudah clear, sudah harus kembali. Saya baru datang dari Aceh, dari Medan jalur darat saya masuk ke Aceh, dan Aceh tidak ada apa-apa, nggak ada corona sama sekali. Masyarakat ngopi biasa seperti kebiasaan masyarakat Aceh pagi hari. Alhamdulillah nggak ada masalah. Itu semua masyarakat pada duduk ngopi bareng. Ada masalah sama sekali? Bukan tidak ada kasus, ada kasus. Saya tanya, apa nggak ada kasus di Aceh? Ada. Oh itu ya. Tapi cenderung hijau, wilayahnya cenderung hijau, dan kemudian mereka masjid ya seperti biasa, normal, kehidupan sangat normal. Bergerak sedikit keluar dari wilayah Aceh masuk ke Medan merah. Saya tidak tahu sebabnya apa. Karena
saya masuk jalur dari Aceh, dari Medan masuk ke Aceh. Jadi saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini padahal oleh Nabi diperintah untuk ketika diperintah untuk merapatkan sholat itu, umpamanya, itu kan perintah Nabi dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Bukan cuma rapatkan, luruskan sawu sufufakum baina tasyatus sufuf min iqamatis shalah atau min iqamatis shalah. Bukan hanya itu, tapi Nabi kadang menyampaikan dalam bahasa lain. Kata Nabi, kadang-kadang Nabi mengatakan sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kata Nabi, luruskan, rapatkan shaf, dan jangan berselisih karena nanti akan berselisih hati kalian. Jadi soft itu ternyata menentukan persatuan kita. Kemarin sholat sebelum ada pandemi, soft kita lebih rapat. Itu saja kita masih senang berantem sama muslim. Nah, sekarang softnya renggang pula, ya kan gitu. Makanya kalau sudah lebih ringan, darurat ini sudah lebih ringan, maka seperti kalimat ulama, tuqaddar bi qaddariha, dia harus diukur sesuai dengan kadarnya. Jadi tidak selalu sama keadaannya. Kan grafiknya, ketika grafiknya kan hari ini dikasih warna, Pak. Betul ya, dikasih warna dari mulai merah gelap sampai merah sampai kuning kemudian hijau kan itu. Itu dibuat oleh para ahli untuk mengukur tentang keadaan daerah masing-masing. Nah, seiring dengan rekomendasi yang oleh Islam juga diterima, maka kemudian secara hukum pun bergerak. Dia harus bergerak. Itu yang disebut oleh para ulama dengan ad-darurat tuqaddar bi qadariha. Darurat itu cukup sudah dengan kadarnya. Baik. Oke, Ibu Bapak dirahmati Allah SWT. Hari ini pembahasan kita kalau di dalam judul yang diberikan saya itu lebih terbatas pembahasannya walaupun umum ya tentang masjid, untuk pendidikan keluarga dan masyarakat. Sesuai bukan Masya Allah. Masjid ini adalah kunci utama kekuatan muslimin. Masjid. Jadi gampang sekali kalau mau melihat muslimin di tempat itu kuat atau tidak kuat. Masuk masjidnya aja. Itu gampang sekali diukurnya. Karena tidak mungkin ada, mustahil Anda boleh baca di sepanjang peradaban Islam. Mustahil ada kekuatan muslimin ketika masjid mereka terabaikan. Ini kaidah paling gampang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan masjid ini di muka bumi. Ternyata itu merupakan tolak ukur utama. Dan Quran menyampaikan itu sejak rumah pertama kali yang Allah jadikan sebagai tempat ibadah, yaitu di Ka'bah saya. Ya, tentang awal baitu li'alin nas alladzi bi Bakkah mubarak, tentang rumah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi. Itu ternyata untuk ibadah. Awal bait, rumah yang pertama. Dalam bahasa Arab, rumah kita pun namanya bait. Rumah Allah di Quran selain menyebut masjid juga menyebut bait, rumah juga. Itu artinya itu kalau di dalam pembahasan tafsir ada namanya tafsir tematik, tafsir maudhu'i namanya. Tafsir tematik itu pasti akan mengumpulkan satu kata dikumpulkan dari seluruh ayat di dalam Quran. Itu langkah pertama pasti begitu sebelum dianalisa. Kalau kita mau bicara rumah itu kalau kita ketik aja, kalau sampai bahasa Arab deh, pakai bahasa Indonesia, ada punya aplikasi Quran, ada ketik rumah, dia akan keluar semua tentang rumah, tapi ternyata bukan hanya rumah kita, tapi termasuk masjid. Karena Allah menyebut tempat kita ibadah ini disebut juga dengan bait, dengan rumah. Dan itu ada pelajaran mahalnya buat kita, bahwa rumah kita ini, Bapak Ibu, itu memang harus tersambung dengan sangat kuat dengan masjid. Kalau rumah kita mau bercahaya, nanti kita akan lihat ayatnya. Kalau rumah kita mau bercahaya, maka harus disambungkan ke masjid. Kalau generasi kita mau bercahaya, disambungkan ke masjid. Kalau suami istri mau bercahaya, hubungan mereka harus disambungkan ke masjid. Kalau rezeki harta kita mau bercahaya, sambungkan ke masjid.
Makanya kalau saya sering sampaikan kalau dikasih begitu, kalau ada orang tua berkunjung ke rumah anaknya, ya, kemudian anaknya punya rumah baru di sebuah tempat, maka pertanyaannya jadi salah kalau pertanyaan pertama adalah rumahmu bagus, rumahmu pemandangannya indah, rumahmu hijau sekali. Pertanyaan yang paling penting adalah di mana masjidnya. Karena apa gunanya semua hijau, semua indah, hal yang segar itu kalau anak kita itu nggak bisa ke masjid. Jauh nggak apa-apa, yang penting sampai. Nggak ada masalah, jauh nggak apa-apa, yang penting sampai. Nggak mesti harus di sini, dia harus sampai ke masjid. Karena kalau tidak, itu kita tidak bisa berharap kebaikan pada generasi, pada rumah yang tidak tersambung dengan masjid. Jadi baik kita, rumah kita harus tersambung dengan baiknya Allah, dan dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid. Hari dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata rumah yang pertama, awal bait, inna awal bait wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama yang Allah letakkan di bumi, itu ternyata rumahnya Allah. Lalladzi di Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Ka'bah yang ada di Mekah itu yang diberkahi. Ya Allah letakkan dulu. Jadi sebelum rumah-rumah kita ini, Allah letakkan rumah Allah dulu di bumi ini, dipancang dulu rumah Allah, dan itu kemudian menjadi simbol. Makanya ya, kiamat itu tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi kecuali Ka'bah itu hilang. Jadi rumah pancang pertama itu hilang. Begitu hilang sudah selesai. Sudah ada lagi manusia layak hidup di bumi ini. Untuk itu muslimin ini, masya Allah, muslimin ini harus berhubung sangat kuat dengan rumah Allah SWT. Kalau nanti kita bicara tentang masalah peran masjid. Nanti dalam masalah Quran di dalam banyak ayat, saya tidak tahu semuanya tentu. Saya ingin mengkoordinasi dengan beberapa hal karena kita harus paham betul tentang rumah Allah. Karena ini rumah Allah, kita punya rumah. Rumah kita itu aturannya terserah kita. Kan kita yang punya rumah, gitu ya. Kan kita yang punya rumah terserah kita. Nah kalau dia rumah Allah, maka aturannya terserah Allah gitu. Ada yang punya, di rumah dia punya ini. Jadi itu Allah tegaskan di Quran surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini punya Allah. Kalimatnya jelas. Masjid-masjid ini punya siapa? Punya Allah. Bukan punya pribadi. Yang bangun mungkin bisa saya, mungkin. Kalau saya niatkan untuk masjid, itu bukan punya saya. Saya tidak punya hak untuk menentukan aturan di dalam masjid. Jadi, tapi yang bangun saya, Pak. Anda bangun rumah sendiri, rumah Allah. Kalau Anda bangun masjid, itu yang punya aturan Allah. Perumahan ini membangun masjid. Aturannya bukan aturan perumahan ini. Aturannya aturan Allah. Satu kelompok membangun masjid. Aturannya aturan Allah, bukan aturan kelompok itu. Kalau betul bangun masjid, ya kecuali akan bangun aula. Nah, bangun aula silahkan pakai aturan Anda. Anda mau bangun gedung pertemuan apa silahkan pakai aturan Anda. Tapi kalau masjid tidak bisa. Makanya jangan bangun masjid, Pak. Kalau Anda tidak siap diatur Allah, kalau saya bangun masjid, karena nanti Allah punya aturan sendiri. Saya kasih contoh, ini contohnya. Ini contoh tentang yang terjadi hari ini. Saya hanya mengingatkan ke masjid-masjid bahwa kita taati, karena begitulah Islam mengajarkan, kita taati protokol kesehatan. Ya, kita taati itu. Tapi siapa di antara kita yang menjadikan protokol syariat juga dimasukkan di dalam masjid hari ini? Protokol kesehatan dimasukkan, protokol syariat dimasukkan, kemudian nanti setelah itu diramu, dia menjadi keputusan di masjid. Jadi saya kasih contohnya. Fikih ternyata ada aturan, tata cara sholat ada aturan, soft ada aturan, ini semua ada aturan. Itu langsung dari Rasul sebagai Rasul Allah SWT. Maka ini dalam Allah
Kalau Allah sudah sampaikan wa annal masajida lillah, masjid itu yang punya Allah. Kalau kita nyatakan ini masjid, berarti sudah tidak dalam aturan kecuali aturan Allah SWT. Kenapa protokol kesehatan boleh masuk? Karena Islam mengizinkan. Islam mengizinkan. Tapi perhatikan bunyi ulama. Ulama yang paham itu dan para ulama katakan, ketika ditanya boleh nggak sholat pakai masker, ulama ahli katakan boleh karena darurat. Nah, ketika bunyi darurat itu lonceng Pak, dari para ulama. Ini lonceng nih, alarm dari para ulama bahwa babnya darurat loh. Kalau bab darurat itu berarti harus diukur sesuai kadarnya. Tidak semua sama. Ini contoh tentang protokol syariat. Saya nggak menyayangkan kalau protokol syariat itu tidak diperhatikan. Kita selalu ada bicara protokol kesehatan, ini masih Allah. Kalau rumah Anda terserah, aula Anda terserah, tempat pertemuan terserah, ya kan? Pasar aja kita boleh kok pakai protokol kesehatan hari ini. Betul apa enggak? Nah, kalau kita punya pelanggaran banyak di jalanan, di kafe-kafe di ini, kenapa tidak kita bicara? Jadi silakan Pak, kita di dalam Islam diminta kalau hanya muslimin yang paling taat terhadap ilmu. Muslimin yang paling taat terhadap ilmu. Dan muslimin sangat terbuka. Beda dengan di tempat ibadah lain. Islam dengan masjid dan itu sudah diakui seluruh peradaban. Kayak Islam yang tidak pernah menolak pengetahuan asal dia tidak melanggar syariat Allah SWT. Tadi riwayat dalam masjid adalah masjid-masjid itu punya Allah. Kalau punya Allah ya baik bersama Allah. Makanya ketika babnya mengurus masjid, pekerjaan mengurus masjid itu sampai harus disebut di dalam Quran. Bahkan hari ini kita keluarkan, kita unduh kata itu, kita keluarkan apa adanya. Yang ngurus masjid di Indonesia ini juga disebut dengan takmir masjid. Itu kata Quran persis surat Taubah. Innama ya'muru masajidallah. Yang ya'mur itu memakmurkan. Takmir dan takmir. Yang memakmurkan masjid Allah itu dikasih ciri-ciri. Yang memakmurkan masjid Allah SWT. Jadi pekerjaan meramaikan memakmurkan masjid Allah dengan kebaikan ini itu sampai langsung Quran bicara, langsung bicara. Pekerjaan-pekerjaan lain, Bapak Ibu itu Quran nggak nyebut semua loh, ya kan banyak pekerjaannya, banyak pekerjaan. Tapi kata-katanya nggak disebut seperti hari ini kita menyebutnya, dokter namanya, arsitek namanya. Tapi memakmurkan masjid itu bahkan orang Indonesia itu persis menamainya dengan kata takmir seperti Quran dengan yang menamainya. Innama ya'muru masajidallah. Makanya aktivitas yang bahkan Allah saja itu sudah memberikan syarat Pak. Kayak orang kerja itu Pak, ya kan? Orang kerja di sebuah pekerjaan itu dikasih syarat. Yang boleh kerja di sini syaratnya ini. Itu ayatnya sampaikan. Ayatnya sampaikan. Jadi nggak sembarang orang boleh, nggak boleh. Asal kenapa ditunjuk ini orang paling senior di sini Pak? Paling senior itu nggak ada di ayat. Pak, nggak ada di ayat. Loh, saya kalau punya perusahaan Pak, orang kalau mau kerja di perusahaan saya sama. Betul kan? Sesuai dengan kapasitas. Saya orang punya kapasitas tinggi dengan bekerja di pekerjaan ini. Nah ini Allah yang punya rumah itu bukan sembarang. Tidak hanya asal tadi ya masalah senioritas, masalah orang paling sepuh Pak di sini. Orang sepuh kita muliakan, tetapi sebagai takmir masjid tidak semua orang. Itu hanya begitu ya. Baik, saya tidak bicara panjang di situ karena memang judulnya adalah tentang peran masjid. Peran masjid itu hanya pengingat buat kita semua, tapi ini ada peran masjid. Bagaimana masjid itu berperan? Oleh itu dalam Allah sesuatu. Peran masjid itu luar biasa. Kalau kita mau bicara tentang masalah peran besar dari mulai yang sifatnya lingkungan, rumah tangga lingkungan sampai negara sampai dunia, itu cukup ditandai dengan aktivitas apa yang dilakukan Nabi dan generasi Islam di masa kebesarannya dulu ketika awal mereka memasuki sebuah negeri, sebuah kota. Apa yang dilakukan Rasul itu ditiru apa adanya oleh generasi setelahnya. Makanya kemudian mereka masih mengalami kejayaan itu sepeninggal Rasulullah SAW dalam waktu rentang yang panjang, 1000 tahun lebih. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika masuk ke Yathrib
dan kemudian Nabi diubah namanya menjadi Thayyibah atau Thaubah. Kemudian hari ini kita kenal dengan nama Madinah Nabawiyah atau Madinah Munawwarah. Itu pertama Nabi masuk ke rumah beliau, kan pertama sebelum masuk ke kota Madinah Nabi lewat Masjid Kuba. Nah, Kuba ya, nah, Kuba itu dulu tidak masuk Madinah, sekarang masuk Madinah. Madinah dulu kecil. Kuba tidak masuk Madinah, jaraknya kurang lebih dari sini 4 kilo lah, kurang lebih jaraknya. Itu sebelah selatan Masjid Nabawi. Nabi masuk ke Kuba. Di Kuba, ulama beda pendapat berapa hari Nabi di Kuba. Ya, ada yang mengatakan hanya beberapa hari, ada yang mengatakan belasan hari. Anggap yang paling sedikit hanya beberapa hari. Apa sih yang dilakukan Nabi yang hanya beberapa hari itu? Buat masjid. Buat masjid, bukan yang lain. Buat masjid. Ya, Nabi nggak buat apa-apa. Karena itu bukan tujuan akhir, maka Nabi terus bergerak lagi. 4 kilo setelahnya baru kemudian Nabi berhenti, dan itulah jadi Masjid Nabawi yang kita lihat hari ini. Posisinya Masjid Nabawi. Sampai Nabi di situ, apa yang Nabi lakukan pertama kali? Buat masjid. Nabi, Pak Bapak Ibu, itu sampai harus nginep di rumah sahabat. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Sampai semua urusan selesai, bangun masjid selesai, baru bangun rumah beliau. Ya, coba hari ini kita. Makanya saya luar biasa, saya terkesan sangat dalam ketika saya waktu itu ke Kuwait. Kemudian pas lagi jalan itu ada sebuah jalan besar itu, dan di pinggir itu ada sebuah areal besar terbuka gitu, dan itu sudah rapi. Sudah rapi itu artinya sudah jalannya sudah rapi, dari aspal, dari kafling kayak kafling perumahan itu, belum ada bangunan. Lampu itu sudah, lampu-lampu berdiri itu sudah tegak udah ini. Tidak ada bangunan satu pun kecuali masjid. Saya tanya teman saya bilang ini apa? Area kosong cuma ada masjid, pasti gak dipakai sholat jadi kan? Oh, gak ada orang apa? Gak ada orang. Jawabannya beginilah caranya mereka membangun di sini. Area yang dibuka, bukan rumah, kemudian masjid itu bagian terakhir. Tanya pojok sebelah mana, bahkan di beberapa perumahan di negeri kita itu berantem dulu sama pengembang. Mau barokah di mana ceritanya? Allah meletakkan rumah pertama di bumi, tempat ibadahnya, baru rumah kita. Rasul masuk ke Madinah, masuk ke Kuba, beliau buat masjid, rumahnya Allah dulu, baru rumah beliau. Nah kita ini modelnya gitu kan. Kita bangun rumah kita dibagus-bagusin lengkap, masjid Allah di mana? Wah nanti Pak kalau ada tempat kosong Pak. Terus gitu kita berharap berkah gitu Pak hidupnya. Masya Allah, tabarakallah. Masjid buat dulu Pak. Tentukan dulu masjid. Oke Pak, saya berbicara bukan hanya ngecap. Saya dengan pesantren kita di Sentul. Itu yang kita bangun pertama kali dan paling besar bangunannya masjid. Hari ini mau didoakan, kami lagi meluaskan, tapi kita pindahkan di area yang lebih luas di arah IPB Bogor sana. Bapak pergi sana, silakan pergi sana. Bangunan lain belum ada, tapi masjid itu kami bangun 42 kali 42 meter. Terus kita taruh dulu. Kenapa? Jadi barokah. Nanti di situ semua rumah ada, semua kebutuhan bangunan ada, tapi bangun masjid itu berapa? Karena begitu desain aslinya. Dan ternyata kalau betul cerita teman saya waktu saya di Kuwait itu, ternyata masih ada Pak negara yang model bangunnya begitu. Karena biar pancarannya itu pancaran rumah Allah, nanti yang lainnya ikut. Gitu. Ya, alhamdulillah masjid di sini posisinya strategis. Karena banyak masjid kan posisinya nggak jelas di mana. Saya pernah dimintai banyak konsultasi di sebuah perumahan besar ya, kalau saya sebut Bapak Ibu tahu, perumahan besar dan Masya Allah besar-besar mewah rumahnya, itu nggak punya masjid. So besar itu, besar, kompleknya besar. Nah, ini makalah, kali ada bapaknya. Ini pos produknya masih kalah jauh. Besar Pak, nggak ada masjid. Berantem itu masyarakat muslim di situ dengan pengembangnya, hanya untuk mendapatkan lokasi di mana masjid. Rumahnya sudah mewah-mewah, bagus-bagus, rumah Allahnya nggak jelas di mana. Dan ya, jadi Bapak Ibu para pengembang ini, kalau ada developer di sini, nanti tanggung jawab dari kata Allah dengan ibadah, bukan cuma nyari duit bangun rumah.
Anda bertanggung jawab terhadap ibadahnya masyarakat yang tinggal di rumahnya yang Anda bangun. Rasa. Baik. Rasul masuk pertama kali membangun masjid. Rumahnya belakangan. Rumah belakangan. Muslimin masuk ke kota manapun yang pertama dibangun masjid. Anda boleh cek sejarah Muslimin dari mulai ujung Persia sana, ya, wilayah Irak, Iran, masuk ke arah utara bekas jajahan Soviet, ke selatan di wilayah Cina, India, terus sampai ke ujungnya wilayah Afrika bagian utara paling barat, kemudian masuk ke wilayah Eropa melalui Spanyol, Portugal. Anda boleh cek itu perilaku Muslimin. Masuk ke negeri baru manapun mereka cek di mana masjid yang tepat, maka mereka baru masuk. Dan jadi itu kalau sekarang kita tinggal anggap sudah ada masjid, alhamdulillah, kita punya rumah, alhamdulillah, maka sudah. Kalau itu tetap yang penting buat kita adalah menjadikan masjid sebagai tempat pertama, destinasi pertama untuk kita dan keluarga. Tempat yang dijadikan sebagai prioritas kita, ya, dan tidak boleh generasi kita tidak tumbuh di masjid, tidak boleh. Mereka harus generasi yang akrab dengan rumah Allah SWT. Hadirin Allah. Begitu Nabi sudah membangun masjidnya, itu baru Nabi membangun yang lain. Akan berbeda, Pak. Kalau tadi saya cerita perumahan dibangun, kemudian setelah itu masjid paling belakang umpamanya, ya, bahkan pakai beragam segala tadi. Ada yang kalau itu akan berbeda posisinya. Kalau masjid itu akan diletakkan di tengah oleh muslimin, yang menentukan, jadi dia menjadi pusaran, kayak pusaran, jadi kayak poros. Jadi taruh gitu, plok masjid itu, semua ngikutkan sekeliling ini. Karena seluruh keluarga muslim harus ke masjid, maka dia semua mengitari, rumah-rumah itu cuma mengitari masjid dengan seluruh fasilitas masyarakat, pasar, keamanan, tempat umum, tempat olahraga, pendidikan, apa itu hanya mengitari masjid. Polanya begitu. Itu pola ketika kita membahas tentang tema tata kota, itu dekat sendiri dalam Islam. Ya, dan tata kota itu Masya Allah tidak ada yang lebih indah dari muslimin ketika membangun sebuah kota. Dalam peradaban hari ini karena muslimin tidak tahu ilmunya, sehingga kemudian mengikuti apa yang ada hari ini, sehingga dia tidak indah. Baik, hadirin Masya Allah. Nah, kalau bicara tentang model bangunan segala macam itu ada. Itu bukan pembahasan kita hari ini. Ada pembangunan itu kan modelnya. Jadi muslimin itu Bapak Ibu bukan hanya bicara tentang indah. Arsitektur hari ini disayangkan kalau bangun masjid itu cuma indah-indah saja. Kemudian modelnya unik, indah. Ada satu poin penting yang harus diketahui arsitek dan siapapun yang membangun masjid, yaitu masalah fungsi. Nah, kita kan nggak tahu fungsinya masalahnya. Karena kita tidak tahu fungsinya, kita pikir ya udah pokoknya saya bisa ini indah, bikin kubahnya gimana, menaranya gimana, ini bagaimana. Tapi begitu enggak. Masjid Nabi itu aslinya nggak punya kubah, betul? Nggak punya menara, itu aslinya. Ya kan? Boleh nggak Pak? Boleh, bukan tidak boleh. Bukan, saya cuma ingin sampaikan. Artinya itu bukan poin penting pertama yang harus dibahas kalau bawa masjid itu Mas saya. Tapi ada poin penting-penting lain tentang masalah fungsi masjid. Apa sih fungsi masjid itu? Itu harus dikembalikan sebagaimana dahulu, bagaimana muslimin dahulu. Ada banyak fungsi masjid. Saya sebutkan sebagian, Pak. Nanti kalau saya dapat banyak saya enggak, kalau enggak saya, kalau lupa saya. Fungsi-fungsi masjid di zaman Nabi dan itu masih dipakai sampai di peradaban Islam sebelum runtuhnya sama Turki Utsmani. Maka Bapak Ibu kalau ke Turki lihat masjid-masjid besar atau masjid yang tidak terlalu besar itu dengan konsep yang semisal. Ya, dengan tentang fungsi. Tempat nomor satu untuk ibadah itu pasti. Ibadah, ya, itu pasti untuk ibadah. Makanya karena masjid ini untuk ibadah, apalagi ada ibadah-ibadah yang kita tidak boleh, ibadah itu tidak, orang lagi sholat tidak boleh diganggu. Bahkan diganggu dengan orang baca Quran kencang-kencang, ganggu yang sholat. Itu tidak boleh.
baca Quran saja tidak boleh ganggu, apalagi teriak-teriakan gitu. Ya makanya harus diseimbangkan. Saya yang membela anak-anak kecil di masjid. Saya bilang anak kita harus akrab dengan masjid. Tapi anak-anak berisik Pak. Yes, itu tugasnya orang tua dan pengurus masjid. Bukan cuma orang tua Pak, pengurus masjid. Itu dicontohkan oleh Khalifah Umar dulu. Begitu pedulinya Khalifah Umar tentang bagaimana anak kecil ke masjid, tetapi tidak mengganggu yang sedang ibadah. Itu. Hari ini kita kadang di posisi dua-duanya terpisah. Yang satu tidak mengizinkan anak kecil sama sekali ke masjid, itu salah. Yang satu lagi, pokoknya anak kecil ke masjid, iya tapi berisik, ganggunya lagi ibadah. Dan itu juga dilarang, mengganggu yang sedang ibadah. Maka harus digabungkan dua-duanya. Makanya cucu Nabi Hasan Hussein radhiyallahu anhu itu kan kecil-kecil masih, kecil-kecil. Oh yang satu lahir tahun 3 Hijriah, yang satu lahir tahun 4 Hijriah. Nabi wafat tahun 11, coba. Tahun 3, Hasan itu paling tua, yang nomor kakaknya Hasan, adiknya Hussein radhiyallahu anhu. Itu tahun 3 dan 4. Rasul wafat tahun 11, masih kecil bukan? Masih kecil. Dan periwayatan bagaimana Nabi dengan Hasan Hussein di masjid. Makanya kadang Nabi pernah di Hasan naik ke perut Nabi lagi tiduran di masjid, dinaiki, diduduki perutnya, kemudian pipis di perut Nabi di dalam masjid. Gak usah rantai Pak, kalau dia gitu gak usah rantai. Itu pernah kejadian di zaman Nabi. Namanya bocah yang terjadi sudah dibersihkan, dipel dari najis, selesai urusannya gitu. Gak usah apa ribut, sekampung, geger, bikin kebijakan aneh, ribut. Islam punya aturan Pak. Makanya tadi saya bilang, kalau mau tahu bagaimana mengelola rumah Allah, tanya sama Allah. Bukan pakai akal kira kita masing-masing. Tanya pada Allah bagaimana cara mengatur ini. Ya. Jadi Rasul SAW itu ketika memang tempat ini aslinya untuk ibadah, sebagaimana bahkan bisa Arab Badui yang kencing di pojok masjid ya. Arab Badui datang kencing di pojok masjid. Namanya Arab Badui bahkan dia ibu nggak punya akhlak, maka dia kencing di pojok masjid. Dia sahabat sudah berdiri mau marah kata Nabi, maka anakku di tempat kalian nggak ada yang bergerak. Itu selesai Nabi berita seorang sahabat, kamu bersih di tempatnya. Ya kencing siapa dibernya suruh bersih siapa. Dipanggil sama Nabi, kata Nabi ini nama hantar masjid. Ini masjid. Ini masjid. Tidak ada tempatnya untuk buang kotoran seperti itu. Ini karena tidak masjid. Dia bawa cek bukan di toilet bukan. Kata Nabi ini masjid. Tempatnya untuk sholat, untuk tilawah, untuk zikir. Nah, tempat ibadah. Makanya kemudian di area masjid itu, kalau di bangunan kotak masjid umpamanya, itu mesti ada bangunan khusus yang tidak boleh diganggu orang beribadah itu, beribadah di sana dengan ketenangan dan kekhusyuan. Yang lagi sholat, yang lagi tilawah, yang lagi zikir, ya, khusus itu. Kemudian itu ibadah. Ya, ternyata masjid Nabi itu tidak hanya untuk ibadah saja. Masjid Nabi itu dipakai juga untuk bahkan ini harus hati-hati dalam menafsirkan terjemahannya. Urusan kenegaraan. Kalau urusan kenegaraan hari ini berarti dunia menjadi satu kepemimpinan, dua politik. Betul kan? Urusan kenegaraan kan? Kok bisa? Iya, dan itu sampai hari ini masih diabadikan. Kalau Bapak Ibu masuk ke Raudhah, itu kalau kita ngadep ke kiblat, saya lagi di Raudhah sekarang ini, kemudian ngadep ke kiblat ya, maka sebelah kiri kan rumah Nabi, makam Nabi ya. Itu di besi yang membatasi itu kan ada tiang-tiang ya, tiang satu, tiang dua, tiang, ada tiang-tiang. Tiang itu sampai hari ini diabadikan. Tiang-tiang itu kalau Bapak Ibu pengen tahu tiang itu tiang apa, baca di bagian atas. Di atas sekali ada tulisan.
ya, dan tulisan. Di antara tiang yang nempel di masjid, tiang yang nempel di besi di dalam raudhah itu, dinempel di rumah Nabi ini, ada tiang namanya tiang al-Mufni. Jadi dia tiang untuk Nabi menerima utusan-utusan. Utusan datang dari suku, dari negeri manapun ditemui Nabi di situ. Tahu tuh? Di tiang diterima di situ. Jadi utusan-utusan itu diterima di situ oleh Nabi. Nah maka dari itu kemudian kalau ulama katakan ternyata dulu masjid itu ternyata juga punya fungsi tentang kenegaraan dan kepemimpinan. Makanya karena musuh Islam tahu persis bahwa kekuatan muslimin itu di masjid dan sulit. Muslimin itu kalau membuat pergerakan di dalam masjid itu sulit dideteksi. Makanya kemudian untuk melemahkan muslimin harus dikeluarkan semua urusan dunia dari masjid. Nah itulah sekulerisme. Maka jadi sekuler lah kita ini. Jadi masjid itu untuk apa? Sholat pak, itikaf pak, untuk tarawih, sholat, zikir, untuk apa? Berarti tulis. Padahal itu kalau dalam hitungan Syekh Muhammad As-Sarwadi di surah Al-Imran itu hanya 1/10, hanya 1/10 dari fungsi masjid. Misalnya kayak gitu. Di dulu waktu Prancis menjajah wilayah Afrika, pada itu mereka sangat kewalahan sampai mereka mereka punya istilah namanya ini rumah gelap. Sebutan yang dipakai untuk apa? Sebutan yang dipakai untuk Jami' Qarawiyyin. Jami' Qarawiyyin itu masjid. Jami' itu masjid jami' maksudnya. Bedanya masjid dengan masjid jami' kalau di dalam Islam, peradaban Islam itu adalah kalau masjid jami' itu ada mimbar. Karena apa? Karena untuk sholat Jumat. Tapi yang tidak ada mimbar dan tidak untuk sholat Jumat itu namanya masjid. Untuk sholat 5 waktu itu masjid. Tapi kalau untuk Jumatan, kata Jum'ah dengan kata jami' satu kata yang sama. Jadi disebutnya masjid jami'. Jami' Qarawiyyin, masjid Jami' Qarawiyyin itu adanya di kota Fas. Di kota Fas di Maroko. Kota Fas Maroko, dan itu Jami' Qarawiyyin itu diakui oleh PBB sebagai kampus pertama di muka bumi. Ini sampai hari ini Jami' Qarawiyyin. Nah kita sayangnya nggak tahu kan, sehingga kita tahunya Harvard University ya, atau apa yang lain yang keren-keren menarik. PBB sendiri mengakui itu. Universitas pertama itu yang melakukan aktivitas kampus dengan proses kelola kampus hari ini adalah Jami' Qarawiyyin. Jami' itu apa? Masjid Pak. Nanti fungsi berikutnya belajar ya. Belajar itu bukan ngaji begini, ini ngaji gak ada kurikulumnya ya Pak. Saya cuma dikasih judul ngaji selesai. Itu sekolah, universitas di masjid. Itu diakui sebagai kampus pertama. Nah Jami' Qarawiyyin itu masjid Jami', kemudian disitulah urusan negara diputuskan yang tidak bisa terdeteksi oleh penjajah Prancis. Sehingga Prancis itu kewalahan, susah deteksinya. Mereka kalau mau masuk ke masjid kan harus mengubah wajah Pak. Nah ya orang kan tahu ini muslim nggak muslim gitu kan. Apalagi penjajah Prancis orang tahu, ini Prancis jajah. Ya, sehingga sulit dideteksi sampai orang-orang Prancis menyebut sebagai rumah gelap. Karena banyak sekali keputusan yang mereka tidak tahu, tiba-tiba mereka kewalahan dengan serbuan muslimin. Karena semua diputuskan di masjid. Ya. Nah itu muslimin harus hati-hati, harus sangat hati-hati dalam hal ini. Tentu hasilnya juga tidak boleh ya, harus hati-hati hari ini. Kalau itu bagaimana Pak dengan kepemimpinan dan mulia? Sepanjang itu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tempat yang paling tepat untuk itu. Jadi muslimin antipati Pak, itu juga salah. Maka enaknya pakai ilmu itu kita tidak reaktif. Contoh, kalau ada umpamanya klaim partai Islam umpamanya, contoh ya. Kemudian ternyata kita banyak tidak ridho karena ternyata memperjuangkan Islamnya ya sekedar secukupnya umpamanya. Orang tidak ridho.
Kemudian sikap muslimin menjadi reaktif saja. Di satu sisi ini kan partai Islam ini kan membela Islam, kamu boleh beraktivitas di masjid. Yang satu itu, yang satu bilang nggak bisa. Ini urusan politik dan dimasukkan ke dalam masjid. Dua-duanya salah. Karena kita cuma reaktif. Itu kenapa kita perlu ilmu Bapak Ibu. Kita perlu ilmu itu di situ, disikapi dengan baik, dengan benar, sikapi. Ya, jadi karena dulu oleh Nabi dipakai untuk urusan menerima tamu. Yang tamu Nabi itu tidak semua muslim loh. Tidak semua muslim. Bahkan ada yang datang itu dia ingin masuk Islam. Tapi ada yang datang itu ngajak debat tentang agama. Orang Nasrani itu, yang sampai turun ayat Mubahalah, ya. Jadi itu karena mereka ngotot sekali bahwa Muhammad agama benar, kita debat kalau mau. Itu datang ke Madinah aja debat tentang agama. Begitu debat diskusi udah nggak ketemu, turun ayat perintah udah Muhammad Mubahalah itu kita kumpulin saya, keluarga saya, anak turun saya, kemudian jadi satu, kita saling berdoa. Siapa yang dusta, siapa yang salah dilaknat Allah. Itu mubahalah. Itu asli mubahalah. Nah itu mubahalah itu karena dia datang pengen aja debat. Jadi yang datang dan mereka pulang juga tidak terima. Gitu. Mereka pulang juga tidak. Tapi tidak semua tamu Nabi itu muslim. Baik, yaitu fungsi kepemimpinan negara. Dia kalau ditanya gitu, di mana istana Nabi sebagai pemimpin? Di masjid istana Nabi. Kalau Nabi nggak punya kantor itu. Ya, kemudian fungsi fatwa itu pasti, itu majelis fatwa. Di fatwa itu, kalau di Indonesia mungkin di majelis ulama Indonesia. Majelis fatwa jelas, masjid Nabi mengeluarkan banyak sekali fatwa atas siapapun yang menemui dan bertanya ke Nabi masjid fatwa. Ada majelis kodok pengadilan. Nabi banyak sekali memutuskan kasus-kasus pertikaian di dalam masjid. Masya Allah. Jadi artinya itu ruang-ruang. Itulah kenapa nanti ya akhirnya ketika muslimin itu bangun dulu masjidnya, ya karena jumlah yang sholat tambah banyak, masjid sudah tidak bisa difungsikan untuk itu, tapi bangunan-bangunan lain dibangun di sekitar masjid, tempat untuk pengadilan, tempat untuk fatwa, tempat untuk itu dibangun sekitar masjid. Faktornya hanya karena masjid penuh, karena banyak orang. Ya sudah kalau gitu pakai. Karena akhirnya tidak dipisahkan jauh dari masjid. Ya, hari ini kan sudah bisa semua dari masjid. Ya. Ada fungsi tadi, at-ta'lim, fungsi ilmu. Fungsi ilmu bukan cuma pengajian begini. Fungsi ilmu itu sampai kampus formal, universitas formal. Kalau hari ini level SMP, SMA, universitas itu selesai di masjid. Saya coba sekarang kita pikir sedikit ya Pak. Berapa jumlah masjid di Depok saja? Oke, kalau waktu duha ramai banget atau sepi? Berapa meter persegi yang nganggur, sepi, kosong? Yang kalau dipakai untuk belajar, kan itu waktu sekolah tuh Pak, betul ya? Sebenarnya sampai duhur, betul? Kalau itu dipakai untuk sekolah, berapa banyak pengiritan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah karena tidak perlu bangun ruangan dan gedung, betul? Coba kan semua masih. Akhirnya kemana-mana, sekolahan bangun gedung, mana duit nggak punya, maksain. Akhirnya yang paling buruk sekali utang ke bank riba, coba. Anak kita belajar didanai pakai dana riba, terus berharap jadi anak soleh. Di mana solehnya coba? Itu maksudnya. Kebayang itu. Jadi coba berapa meter persegi luas masjid yang nganggur di waktu duha di Depok saja. Dan itu dulu difungsikan oleh Nabi sebagai fungsi pembelajaran. Itu kan kita nggak apa. Ya, anggap ini. Makanya dulu ada level. Kalau levelnya level TK SD, dulu memang banyak dilakukan di rumah-rumah, di rumah gurunya. Tapi setelah level TK SD, itu mereka akan masuk ke dalam masjid karena di sana ada berbagai macam ilmu. Dan ingat, bukan hanya ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama.
yang dipelajari di masjid. Aslinya. Makanya kayaknya memang mestinya ini menjadi kerja, saya nggak tahu kerja siapa ya, yang mengukur mubadirnya kita dengan ruangan masjid kita. Kemudian mau dipakai untuk apa? Saya nggak tahu kerja siapa ini kan? Iya. Ya. Jadi sekarang bayangkan saja, kalau kita bangun masjid, masya Allah, masjid kita ini besar ya, masya Allah ya. Jadi kita bangun masjid kita, ini ruang saya pakai. Anggap kayak ada yang sholat 4 orang, itu sebenarnya kosong. Itu berapa kelas menurut saya kalau kesini sholat sore kan ada buat sholat sore itu alhamdulillah ya kan. Ya, tapi waktu duha, bayangkan 7 hari pun umpamanya, dan kalau di sini ada fasilitas baik, di tempat-tempat lain masih bisa saya nganggur. Itu taklim untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran itu jangan hanya dibayangkan pengajian biasa, tapi dia benar-benar kelas formal. Nah hari ini disebutkan kelas formal itu aslinya Islam. Dan jika bakal universitas di muka bumi sampai sekarang ini tidak ada UI, nggak ada kampus-kampus lain kecuali dimulai dari Jami' Qarawiyyin. Masjid Jami' Qarawiyyin yang ada di kota Fes di Maroko yang diakui PBB sebagai universitas pertama itu. Muslimin yang punya, masya Allah. Dan Jami' Qarawiyyin itu bukan sebuah kebetulan. Yang bangun perempuan, wakafnya 2 orang kakak adik, dua-duanya perempuan. Fatimah sama Maryam namanya. Dapat warisan dari bapaknya, punya duit, dibilang saya mau bangun masjid. Sepanjang bangun masjid dari awal bangun sampai selesai itu wanita itu, ya wanita mulia itu masya Allah puasa, dipuasai sampai selesai bangun masjid. Kayak gitu, terus buat didik generasi gimana ada istimewa, ya kan? Bukan bangun dari dana riba ya itu, dari dana riba, bangun dari dana utang, dari ini itu, kemudian pengen generasinya soleh, susah lah. Ini dananya dana wakaf, masjid pula, ya kan? Itu yang bangun wanita yang solehah, itu sepanjang bangun dikuasai. Terus setelah itu jadi masjid, jadi kampus. Gimana nggak barokah hasilnya? Jami' Qarawiyyin. Sampai sekarang masih dipakai, sampai hari ini masih dipakai untuk fungsi itu juga sampai hari ini. Baik, sudah masuk apa maksudnya? Gimana saja? Saya tambah sedikit dari penutup kalau itu tak khawatir jangan bawa semuanya. Lihat jadi beberapa fungsi yang ingin kita sampaikan bahwa ada banyak fungsi-fungsi yang lain, ya, fungsi lain yang itu artinya begini, bahwa generasi kita, peran kita dan keluarga kita itu sekali lagi tidak boleh jauh dari masjid itu. Masyarakat ini kalau mau kan, masya Allah, saya itu pernah ke teman saya di sebuah negeri lagi. Dia tinggalnya di apartemen, tinggal lantai berapa itu. Apartemennya mewah. Ini saya 3 hari nggak bertahan. Saya bilang itu nggak nyata ya. Alhamdulillah ada masjid di bawah. Di bawah itu, tower itu ada masjid di bawah. Saya bilang masya Allah bersyukur ya, ada masjid, ada 5 kali sehari kita sholat. Karena hari itu orang tinggal di apartemen itu mulai tidak, hidup sudah tidak normal. Normal ya, bukan berarti kemudian bahwa karena umpamanya kalau babnya adalah ya ini gimana Pak kita harus tinggal ya. Kalau Anda tidak ada lagi peluang lain kecuali harus tinggal di situ sih nggak masalah. Karena ada teman saya itu salah dalam mengukur karena ilmunya dari belakang dia sudah paham. Yang saya pahamkan salah. Jadi dia punya rumah tapi dia beli apartemen. Kan buat apa? Dekat lagi juga enggak? Jawabannya nanti kalau saya tua saya mau di apartemen aja dulu. Salah tuh. Itu salah tuh. Ya, itu dari pembahasan lain. Tapi artinya bersyukur ada masjid itu. 5 kali kita bolak-balik ke masjid. Kemudian di masjid itulah kita ketemu dengan berbagai penghuni di apartemen ini. Kalau nggak pernah ketemu. Kalau nggak pernah ketemu dengan sebelah, saya nggak tahu di sebelah siapa. Depan pintu kita nggak tahu depan pintu siapa. Di masjid ini
tempat persatuan, tempat bersatu paling nyaman di sini. Maka Nabi itu kalau sholat jadi imam, Nabi itu Masya Allah beliau selesai sholat itu beliau juga ternyata punya aktivitas absen sahabat, absen sahabat. Karena kenapa? Orang itu biasanya ya, di sini saya kira juga sama. Bapak biasanya sholatnya di dekat yang sini dia, atau di sini, atau di sini. Gitu. Sama sahabat juga sama. Sehingga Nabi hafal. Gitu. Karena Nabi sholat nggak ada. Sudah beberapa sholat nggak ada di beliau. Sholat cek. Jadi itu absen sosial. Di masjid itu tempat Nabi itu absen sosial. Dan nanti Nabi harus tahu kenapa tidak hadir beberapa hari di masjid. Mungkin beliau sakit, perlu kita tengok. Mungkin beliau tidak kabarin kita. Beliau sakit, beliau kita obati, kita jenguk. Jangan-jangan beliau sudah punya masalah yang perlu bantuan kita bantu selesaikan. Dan seterusnya, maka Nabi coba cek itu sudah beberapa hari kan. Dan itu beberapa kali kejadian di zaman Nabi dan ternyata keadaannya lain-lain. Ada sahabat yang sudah berhari-hari tidak ada di masjid, Nabi bilang coba cek. Kemana beliau? Cek rumahnya, sahabat cek rumahnya. Ternyata beliau sedang mendapatkan punya penyesalan yang luar biasa sehingga tidak berani ke masjid. Gara-garanya turun ayat. Setelah turun ayat itu beliau merasa, saya punya kesalahan sangat besar. Turun ayat setelah itu juga, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Sahabat yang satu ini karena beliau itu khatib, jadi seorang orator, suaranya bukan kencang. Kalau namanya orang bicara, orang ceramah, pidato, orasi. Nah karena dia suka melakukan itu, dia merasa itu negur saya. Saya suka angkat suara di tinggi. Karena ayat ujungnya yang menakutkan. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu kalau dengan Nabi itu ngomongnya jangan sama kayak ngomong biasa sesama kalian. Dengan Nabi itu yang punya adab. Ya, kalau tidak kamu lakukan gugur amalmu, kamu tidak sadar. Itu sahabat tak keluar dari rumah, dia takut sekali. Itu sampai didatangi itu mulai dilaporkan ke Nabi, baru Nabi menyampaikan ayat ini bukan untuk kamu, bukan untuk kasus seperti kamu, ya, tapi ini untuk mereka yang memang dengan Nabi, bersama Nabi itu bersuara tinggi itu hal yang tidak penting, bersuara tinggi. Dan artinya begitu, Nabi mengabsen. Jadi kayak begini, Masya Allah kan, ya apalagi masjid di posisi agak di dalam seperti itu kan di jalan raya, itu kan jamaahnya kan kurang lebih sama. Ketika jamaahnya kurang lebih sama, maka ini kesempatan kita untuk melihat saudara kita, siapa yang ada, siapa yang itu. Nanti fungsi sosial lain akan bekerja. Perlu bantuan, dibantu yang sakit. Nanti di subuh gini, Pak. Nanti subuh gini, nanti selesai salam, zikir, kemudian Nabi menghadap ke sahabat, kemudian Nabi bilang, kadang-kadang Nabi bilang ada yang sakit atau tidak. Coba dicek di antara kita yang sakit. Yuk kita jenguk kalau yang sakit. Itu subuh, absen sosial subuh. Nabi bilang ada yang meninggal kan di antara kalian, keluarga atau apa yang meninggal, untuk kita ikuti jenazahnya sampai ke makam. Absen sosial. Muslimin, kalau masjid-masjid mengurusi sosial lingkungannya dengan baik, tidak ada yang tidak terurus. Betul. Ini masjid di mana-mana. Nah ini masjid. Coba di sekitar sini banyak sekali di sebelah di sekolah itu ada masjid. Di pinggir sana ada masjid. Banyak masjid. Kalau masing-masing mengurusi itu, Masya Allah. Makanya saya kemarin udah bilang, maksudnya kalau di pandemi ini kemarin umpamanya Indonesia memperlakukan lockdown betulan seperti negara-negara yang tidak boleh keluar sama sekali. Mestinya negara tidak perlu khawatir. Kenapa negara khawatir? Karena negara merasa harus ngurus sendiri. Negara tidak cukup dana, tidak cukup tenaga untuk itu. Padahal gampang, Pak. Di dalam diri seorang muslim itu terpatri sangat kuat jiwa takaful ijtimai. Jadi saling menanggung sesama.
itu terpatri kuat di muslim. Gak usah Anda ajari di diri muslim pas terpatri kuat jiwa itu. Karena syariat itu sebagian dari infak, sedekah, zakat, apa itu kalau bukan ya, dan segala macam. Pas terpatri kuat. Nah, gampang negara tinggal menghubungi masjid-masjid itu satu, ya kan? Majelis taklim 2. Tinggal ngomong aja. Kalian kan punya anggota pengajian, punya anggota jamaah, punya segala macam, ya. Kalau tempat ibadah kan hubungi gereja, hubungi apa silakan. Masjid hubungi. Tolong ini ya, kasus atau urusan ekonomi jamaah tolong diurusi. Itu masih sederhana. Dan itu dulu fungsi masjid juga sudah satu. Kalau negara Pak, dulu dari sejak zaman dulu pun negara itu juga tidak bisa mengcover segalanya. Tapi selalu hadir masyarakat muslim yang cinta negerinya, yang dia mengeluarkan, mengorbankan apa saja dalam hidupnya termasuk harta. Itu negaranya yang harus mendekat kepada masjid-masjid segala macam. Kalau itu sih saya bilang, Anda lockdown sekalipun kita berani. Nggak usah hadir, Masjid Ijabah punya coverage area, wilayah jangkauannya di masjid apa semua wilayah jangkauan. Cuma karena konsep hari ini negara nanggung semua ya jebol, negara nggak kuat, nggak punya dana begitu, tenaga juga tidak cukup. Tapi saya ingin mudah-mudahan menjadi pengingat kita lah, paling tidak ya usaha dalam kita semuanya. Betapa ini hanya sebagian tentang masjid Allah SWT. Kalau saya punya kajian besok malam, Ahad malam, dan kali online. Saya nggak tahu berapa judulnya mirip, tapi mungkin saya buat lebih lebar karena materinya lebih panjang di malam hari pada Isya. Ahad malam saya besok. Temanya tentang masjid di sepanjang peradaban Islam. Mungkin saya buat di lama di panjang dari hari ini kalau nanti mau hadir di online. Soal di nanti bisa sampaikan. Baik, saya keluarin pasal kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya yang sudah banyak memberikan pemahaman tentang apa itu sebenarnya masjid dan peranannya di dalam peradaban Islam tentunya. Saya sangat paham bagaimana kesibukan beliau, namun kami juga berharap dengan harapan yang sangat besar supaya nanti Ustaz Budi tidak bosan-bosankan mengingatkan kami, atau dalam artian yang lain bersedia besok kalau misalkan nanti kita minta untuk kembali mengisi masjid ini. Apalagi tadi beliau sudah menyampaikan ini sebagian, ini sudah kata kuncinya, ada sebagian. Insya Allah di kesempatan yang lain nanti dia akan bersedia untuk melanjutkan kembali. Begitu kan seperti ini. Baik, jemaah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu sudah masuk bahkan lewat waktu syuruk. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak ada sesi tanya jawab. Sementara ini semoga di pertemuan yang lain bisa kita adakan sesi tanya jawab. Jadi karena bersedia, insya Allah bersedia. Dengan pemaparan tadi juga kita semakin sadar. Saya berharap semoga yang mendapatkan amanah di masjid ini bukan merasa berat ya tugasnya di masjid, tapi ini justru menjadi penyemangat bagi kita semuanya betapa besarnya peranan masjid ini untuk membangun keluarga dan masyarakat serta bangsa kita tercinta. Tidak berpanjang kalam, kami pun punya sebuah harapan supaya majelis ini penuh dengan keberkahan. Maka kami berharap supaya Ustaz Budi